Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video bertemakan sosial, yakni yang berjudul dengan pelecehan seksual di ranah masyarakat. Saya tidak sendiri membuat video ini. Di sini saya bersama teman-teman saya, yakni Nur Khalifah, Ifatul Afifah, dan Tarisa Nisa, beserta saya sendiri, Dindi Dewi Wulandari. Jika membicarakan tentang pelecehan seksual itu masih terjadi hingga saat ini. Biasanya korban mayoritasnya itu perempuan. Nah, sedangkan pelecehan seksual itu sendiri biasanya bermacam-macam sekali bentuknya. Bisa bentuk secara non-fisik, secara fisik, maupun via daring atau online. Yang mana sekarang banyak sekali ya penggunaan sosmed yang bisa memicu hal tersebut. Contoh bentuk pelecehan seksual secara fisik itu biasanya meraba langsung korban. Kalau misalnya pelecehan seksual secara non-fisik itu biasanya catcalling, menggoda korban dari jauh, atau memperlihatkan alat kelamin. Nah, kalau pelecehan secara daring atau online itu biasanya mengirimkan pesan-pesan tak senonoh pada korban atau membuat korban itu merasa tidak nyaman. Karena maraknya aksi pelecehan seksual dan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, saat ini negara Indonesia sudah memiliki pasal-pasal, undang-undang, dan lembaga-lembaga yang biasanya di setiap daerah itu ada lembaga-lembaga yang sudah dibentuk untuk melindungi korban pelecehan seksual. Kebanyakan dari lembaga-lembaga tersebut biasanya sudah melakukan sosialisasi, mengingatkan kepada masyarakat bagaimana pentingnya mencegah kekerasan seksual itu sendiri. Berikut ini akan saya tampilkan bagaimana hasil wawancara kami terhadap salah satu masyarakat tentang pelecehan seksual dan bagaimana menghindari pelecehan seksual itu sendiri. Kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang masalah pelecehan seksual yang sering terjadi, yang mana pelecehan seksual sendiri itu adalah sebuah tindakan yang berdosa, yang harus dijauhi dan harus ditinggalkan. Karena apa? Dengan adanya pelecehan seksual itu akan merusak kehormatan seseorang. Terus juga dapat merendahkan martabat seseorang. Dan juga dapat mendatangkan trauma terhadap seseorang. Makanya hal itu memang pelecehan seksual perlu dijaga betul-betul agar tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat ya di lingkungan masyarakat di sekitar kita, pas terjadi ada pelecehan seksual, kita tuh sebagai orang tua ataupun sebagai warga masyarakat itu merasa ikut bersalah, merasa ikut berdosa, juga merasa sedih karena terjadi hal seperti itu. Tindakan kita sebagai orang tua, gimana cara menyikapi dengan adanya pelecehan seksual itu tadi? Kita sebagai orang tua harus benar-benar mengontrol dan memperhatikan anak, segala gerak-gerik anak. Entah itu anak mau keluar harus ditanya, terus datang dari mana juga harus ditanya. Kita memang sebagai orang tua itu harus comel terhadap anak, karena itu adalah salah satu bentuk perhatian kita terhadap anak. Namun, bagaimana jika sudah terjadi korban, khususnya korban pemerkosaan? Realitanya, banyak pelaku yang belum dijerat secara hukum dengan alibi atau alasan menyelamatkan diri, dengan dalih menyelamatkan nama baik keluarga. Banyak orang tua korban memilih dengan jalan damai. Dengan cara apa? Menikahkan korban dengan pelaku pelecehan seksual. Apakah ini jalan solusi yang terbaik di balik semua masalah ini? Hal ini masih menjadi pro kontra di masyarakat sekitar. Berikut tanggapan mereka mengenai hal ini. Itu wajar saja bagi korban, karena korban itu sudah mengalami sebuah depresi yang dialami oleh korban. Maka dari itu, pada intinya kepuasan korban terhadap pelaku, jika sudah pelaku itu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku,
sesuai dengan apa yang dilakukan dan perbuatannya itu tidak apa, sudah cukup menurut saya, karena itu adalah payung hukum. Jadi hukum itu kalau sudah memberikan kepastian, saya rasa sudah cukup. Walaupun dari segi dirinya, pihak korban misalnya kurang puas terhadap itu sudah wajar saja. Nanti misalkan itu merupakan sebuah aspirasi dari pihak korban terhadap pemerintah. Untuk apa? Untuk bagaimana pemerintah itu juga mengevaluasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan pelecehan seksual. Karena dengan itu nanti korban itu merasa puas dengan apa yang sudah dialami, dan hukuman pelaku itu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh korban. Jadi seperti itu. Saya sih solusi itu sangat mengekang bagi psikisnya perempuan itu atau si korban. Karena kenapa? Ketika semisal dia langsung dinikahkan tanpa memperbaiki psikisnya dulu, itu akan berakibat jangka panjang. Apalagi posisinya dia hamil, kan kita tahu sendiri orang hamil itu pikirannya itu kan nggak sinkron, apalagi dia ada tekanan batin sebelumnya, ada kasus sebelumnya. Kalau misalnya kayak gitu, enaknya gimana Kak? Solusinya bagi saya itu kita memperbaiki mentalnya dulu, kan itu sudah ada tugas psikolog, ya kan, kita datangkan ke psikolog, terus kita memperbaiki mentalnya, kita rehabilitasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita membaurkan dia dengan masyarakat. Ya nggak masalah, posisinya dia sedang hamil atau apa, ini kan musibah, bukan atas kemauannya kita sendiri. Nah, masalah keluarga malu, itu saya rasa kalau memang keluarganya memang akan paham, karena ini bukan kemauannya dia gitu, karena ini kecelakaan, ya insya pasti itu bisa. Dari pernyataan mahasiswa yang telah kami tampilkan, tentu saja kami juga sudah mewawancarai Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual STKIP PGRI Sumeneb yang ditentukan untuk menangani kasus kekerasan seksual yang ada di kampus untuk melakukan hal tersebut. Berikut tanggapannya. Oke, kalau berbicara masalah korban itu sih sebenarnya kemungkinan besar ya korban itu pasti trauma kalau dinikahkan dengan si pemerkosa ini. Ya, cuman apa boleh buat, yang memperkosa ini harus mau tidak mau sudah harus bertanggung jawabkan dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau berbicara masalah pro dan kontranya, ya yang pastinya ya harus pro ya. Kenapa demikian? Karena paling tidak untuk berkaitan dengan si pelakunya ini supaya jerah. Berarti tidak seenaknya melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan terhadap lawan jenisnya. Berarti wajib sebenarnya hukumnya kalau sudah melaksanakan atau melakukan sesuatu di luar nikah, yang mau tidak mau tetap harus dinikahkan. Meskipun di satu sisi perempuannya tidak mau, misalnya tidak mau karena trauma dengan melihat wajahnya orang laki-lakinya dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan juga tetap harus dinikahkan. Masalah trauma atau tidaknya, yang penting status dari anaknya itu ada statusnya, nanti ada ayahnya lah istilahnya. Kalau tidak dinikahkan kan tidak tahu siapa ayahnya, itu salah satunya. Terus jika si korban itu menolak, Oke, kalau korban menolak untuk dinikahkan, ya sebenarnya korban menolak atau tidak itu kan memang kaitannya dengan psikis sebenarnya. Kaitannya dengan korban itu mengalami sebuah trauma yang sangat berat, karena biasanya rata-rata yang melakukan kekerasan seksual itu memang artinya orang itu mau enaknya saja. Itu sebenarnya di satu sisi. Cuma di satu sisi lainnya si korban, akhirnya si korban tidak mau dinikahkan dengan orang itu. Nah, hanya nanti lihat saja, nanti si korban nanti dikasih arahan,
dikasih ini itu dan sebagainya, istilahnya menggunakan pendekatan-pendekatan, entah itu dengan cara pendekatan psikologis, dengan cara pendekatan-pendekatan yang lain juga, atau kita minta bantuan kepada psikolog lah, sehingga nantinya anak ini, si korban ini mau menerima pelaku, apalagi misalnya pelakunya hanya ruang lingkup tetangga yang dekat misalnya, ini kan lebih enak juga dengan memberikan wejangan-wejangan, arahan-arahan seperti ini. Nanti status sosialnya anaknya bagaimana di depan, kalau misalnya sudah lahir mau panggil ayah ke siapa ya, kalau misalnya si perempuan ini, si korban ini pas lahir, atau ada orang yang mengganti, atau istilah lainnya ada orang yang ngajak nikah, ini kan enak kepada terhadap anaknya, oh ternyata ayah saya ini kan berarti tuntutannya nanti kasih arahan-arahan, kasih wejangan-wejangan, kasih pendekatan-pendekatan lah yang sekiranya nanti si korban ini mau untuk menikah dengan si pelaku. Nah, tapi lihat lagi kalau misalnya pelakunya ini orang jauh memang tidak dikenal misalnya, ya nanti ada kemungkinan lain terkait tentang kasus-kasus yang di luar itu, kayak hukuman-hukuman apa, misalnya dihukum selama beberapa tahun, itu kan ada hukuman-hukumannya nanti terkait tentang itu. Cuman paling tidak ya usahakan, meskipun si korban ini tidak mau, makanya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kasih arahan, kasih pendekatan-pendekatan sebagaimana mestinya, yang bagaimana nanti si korban ini tidak trauma, tidak takut dengan si pelaku. Jadi solusinya itu tetap sendiri makanya Pak dengan cara nikah dipaksa. Sebenarnya bukan dengan cara nikah dipaksa sih sebenarnya, karena kalau nikah istilahnya menggunakan nikah paksa, itu kan menggunakan istilah zaman dulu, zamannya Siti Nurbaya kan. Secara kan itu paksaan gitu Pak, karena terjadi kecelakaan seperti itu. Kecelakaan. Kalau melihat nanti status anaknya, ya kalau tidak mau melihat ke itu, ya sudah silakan. Kalau korbannya sudah tidak mau ya silakan. Itu kan memang yang mau menjalani si korban. Hanya saja nanti kalau memang si korbannya tetap tidak mau nikah, ya berarti anaknya tetap diurus, jangan nanti digugurkan dan sebagainya. Banyak kan orang tua yang tidak mendukung karena sudah hamil, kalau diperkosa nanti ujung-ujungnya kandungannya digugurkan. Itu kan dosa berapa kali, meskipun memang si perempuan ini kan istilahnya korban, cuman kan menggugurkan anak yang sudah, apalagi sudah besar, sudah lebih dari 4 bulan, ini kan wah lumayan besar juga hukumannya, bukan hukuman di matanya kita, tapi di hukuman di agama kan. Itu dan Allah hanya menuntut, berarti tidak mau dinikahkan kayak gitu ya, berarti minta hukuman yang setimpal atau apa. Nah, makanya itu sebenarnya masih pro kontra juga ya, artinya pro kontranya itu berkaitan tentang hukuman apa sih yang setimpal, itu kan ada yang kan kemarin yang menyampaikan bahkan pelakunya itu dihukum kaitannya dengan dikebiri, disuntik ini itu, dan sehingga orang itu tidak bisa apa ya namanya, tidak punya nafsu lagi. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang jangan sampai ke situ, kasihan juga kan orang itu kan bisa berubah, kemungkinan di waktu itu kemungkinan mabuk dan sebagainya, mungkin bisa istilahnya orang tersebut bisa berubah. Kalau pas disuntik kebiri nantinya kan tidak ada hal-hal yang lain, istilahnya orang itu kalau sudah insaf kan tidak bisa apa ya, kalau misalnya nikah tidak bisa punya keturunan juga tuh. Makanya paling tidak nanti usahakanlah perempuannya ke depan, kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, usahakan nanti perempuan-perempuannya jangan membungkus tapi menutup yang namanya aurat. Kenapa demikian? Yang sudah menutup saja itu masih pandangan-pandangan orang laki-laki itu yang tanda kutip ya, tidak semua laki-laki yang punya pandangan, punya pemikiran yang demikian. Tapi memang hal-hal yang demikian itu kadang datang dari, entah itu memang dari pelakunya sendiri, ada juga yang memang datang dari si korbannya. Kenapa? Karena pakaian tadi.
mengundang hasrat seorang laki-laki, akhirnya terjadilah seperti itu. Makanya ke depan usahakan pakaian itu paling tidak jangan membungkus tapi menutup. Itu salah satunya untuk cara sehingga nantinya sedikit sih sebenarnya sedikit mengurangi perilaku-perilaku yang seperti itu, untuk pemerkosaan atau pelecehan seperti itu. Itu hanya sebenarnya sedikit cara untuk mengurangi supaya laki-laki tidak demikian. Sebenarnya banyak cara juga sih, kayak mabuk-mabukan itu juga misalnya dihilangkan dari dunia ini, cuman sulit juga karena biasanya ketika orang mabuk melihat perempuan meskipun sudah tertutup auratnya itu sudah bayangannya mereka kemana-mana sudah. Terus kaitannya dengan film-film yang berkaitan yang tidak seharusnya dilihat itu kan ditonton. Banyak kan contoh-contoh kasus yang anak SMP memperkosa orang-orang yang sudah berumur lebih tua dari dia. Dengan apa? Dengan dia karena mereka melihat yang seharusnya tidak dilihat. Makanya ke depan istilahnya jaringan-jaringan atau kasus-kasus seperti ini memang harus benar-benar dihilangkan dari muka bumi ya. Tapi kembali lagi ya sulit sih sebenarnya ya, makanya berawal dari kita berawal dari hal-hal kecil. Insya Allah kalau sudah dimulai dari hal kecil, hal besar akan terwujud juga. Kembali lagi yang di awal ya Pak, apa ada solusi lain selain menikahkan gitu? Kalau kembali ke hal itu sih sebenarnya kalau bertanya masalah solusi, apakah solusi itu tetap berkaitan tentang dinikahkan saja atau tidak, sebenarnya sih banyak cara sih sebenarnya. Solusi apa ya, paling tidak ya kalau misalnya, makanya kembali lagi ke si korbannya mau tidak. Kalau misalnya memang hanya si korban sudah dikasih wejangan, dikasih kegiatan-kegiatan ini tetap takut misalnya karena memang sudah saking traumanya, tidak harus sampai kawin, melihat saja atau mendengar nama si dia pelakunya itu kadang kan sampai histeris dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu ya tetap menggunakan cara lain. Apa caranya? Tidak usah menikahkan si korban dan dengan si pelaku. Tapi si pelaku kalau sudah ketahuan si A atau si B tetap mendapatkan hukuman yang setimpal. Misalnya hukumnya dijauhkan dari tempat itu, artinya tempat itu di mana harus tidak boleh di desa itu misalnya. Kalau satu desa di mana harus jauh misalnya, harus ke Jawa atau gimana, atau memang yang menggunakan hukum yang berlaku yang seperti sekarang dihukum dengan hukuman setimpal. Kaitannya dengan itu? Yaitu berkaitan langsung serahkan ke petugas yang berwajib, kepolisian dan sebagainya. Salah satunya. Kalau misalnya memang si pelaku memang sudah trauma, kalau misalnya masih menggunakan pendekatan mau, ya tidak masalah. Menggunakan pendekatan secara psikologis dan pendekatan yang baru. Terus Pak, misalkan sudah terjadi sudah terjadi seperti itu ya pemerkosaan. Terus apa ada tempat yang khusus untuk penanganan seperti itu? Kalau masalah tempat yang ditanyakan, apa tempat si korban atau si pelakunya? Korban. Si korban. Oke, makanya untuk si korban itu sebenarnya ada tempat memang, entah itu kaitannya nanti memang tempatnya tempat khusus, artinya ini bisa di perlindungan anak misalnya itu bisa, atau di bagian Polres. Itu kan di Polres itu kan ada juga penanganannya yang berkaitan tentang perempuan dan anak juga itu ada. Atau di dinas sosial juga bisa. Itu ada memang tempat-tempat khusus untuk menghilangkan rasa takut, rasa traumanya si korban. Dengan cara apa juga di tempat itu biasanya mereka itu dikasih kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang memang istilah di situ si korban ini tidak ingat ke hal-hal yang sudah pernah dialami. Nah, makanya misalnya dengan cara kegiatan yang lain, dengan cara menjahit misalnya, itu kan sedikit banyak menghilangkan rasa takutnya dia, stresnya dia. Itu banyak cara juga yang lainnya. Salah satunya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pelecehan seksual. Nah, di sini seringkali masyarakat terlalu fokus untuk menghukum dan memikirkan bagaimana agar pelaku mau bertanggung jawab gitu. Padahal seharusnya
korban juga diberikan perilaku khusus untuk kasus seperti ini. Nah, dan memberikan kesempatan gitu ya, memberikan kesempatan pada korban untuk bersuara atas apa yang ia mau gitu. Masih banyak masyarakat yang kurang yang kurang memikirkan bagaimana keadaan mental korban setelah kejadian itu. Sebetulnya kalau korban itu jelas mentalnya terganggu ya, mau tidak mau itu jelas terganggu karena sudah statusnya korban. Nah, di sini yang saya tekankan adalah bukan masalah korbannya dulu. Di sini saya pengen orang ini yang kena pelecehan sosial mau membuka diri enggak untuk bisa diatasi gitu. Masalahnya adalah mereka statusnya korban dan nggak mau cerita, nggak mau ngadu, dan dia ngerasa sudahlah, saya sudah begini, saya sudah jelek, saya sudah menjadi korban, gitu. Jadi ya sudah, saya diem aja, buat apa juga. Nah itu yang masalah. Kalau dia statusnya korban dan masih mencari pertolongan, setidaknya ya, entah ke orang lain, entah ke siapa yang bertugas gitu, itu walaupun statusnya korban, dia masih ada proses positif dalam dirinya untuk memperbaiki gitu. Entah memperbaiki diri atau dia masih membuka ruang untuk perilaku selanjutnya ke arah yang positif gitu. Itu menurut saya yang bagi kita tim psikologi itu masalahnya adalah korban ini nggak mau membuka diri. Kalau masih ada keinginan membuka diri, itu masih menganggap dirinya masih benar-benar pribadi yang bisa melakukan hal positif daripada sebelumnya gitu. Masih memandang masa depannya dengan energi yang positif gitu. Jadi keterbukaan itu perlu ya? Ya, bisa. Ada kalau kita itu namanya mindfulness, dia menghargai dirinya. Dia masih mampu bersosialisasi, masih mampu menjalani kehidupan ini lebih baik lagi gitu. Walaupun statusnya saya sudah korban gitu. Dan mohon maaf ya, kadang itu apalagi kita ya, kalau sudah kena sesuatu ini, saya nggak tahu kalian itu memandang korban seperti apa, memandang pelecehan seperti apa, karena pandangan orang itu berbeda. Ya. Jadi pandangan yang berbeda itu bisa menyimpulkan pada diri kita itu berbedaan pula, dan dengan itu kita menyelesaikan juga hal yang berbeda gitu. Kalau memang nggak mampu menyelesaikan, rahasiakan dan tolong kasih ke yang bertugas, entah yang lebih mampu, psikolog atau siapalah kekerasan seksual yang memfasilitasi di bidang itu gitu. Jangan sok-sokan mampu, nanti endingnya juga korban yang yang di PHP-in gitu. Malah bukan tambah membereskan masalah, ini nambah masalah lagi. Oh, Om. Mana? Gak apa Bu. Kalau misalnya ya Bu, kan sekarang kan nggak semuanya orang ngerti ya Bu. Dari pihak keluarga itu paham gitu ya Bu, memahami korban itu gimana ya Bu. Kalau misalnya ya Bu, kalau ada kasus pemerkosaan nih, terus malah nanti korbannya yang disuruh dinikahkan sama pelaku karena nggak pengen tuh Bu, kalau si korban itu jadi aib bagi keluarganya, anaknya jadi aib. Adalah sudah si perempuan ini Bu, udah kondisinya jadi seperti itu, terus ditambah lagi nikah secara itu Bu, paksaan. Iya, kayak 2 kali tuh Bu. Iya, ini PR nih. Ini biasa kita lakukan kalau di BK. BK itu ada konseling keluarga ya gitu fungsinya. Kalau ini kita lagi pendekatan ke ada yang pernikahan dini yang anaknya juga nggak tahu bahkan, dan dia
ikut aja karena orang tua. Nah ini kita kemarin sudah melakukan semacam pengabdian pada masyarakat. Itu ada ada program bimbingan konseling pranikah. Itu kita adakan di salah satu SMA di Kabupaten Sumeneb, dan sebelum itu kita juga ketemu dari wali SMA itu. Kenapa ngambil di sana? Karena kebanyakan siswanya walaupun masih SMA itu sudah menikah, cuma memang ditunda untuk punya anak. Dan kami wawancara dari hasilnya di sana itu, kenapa sudah menikah? Ya gimana lagi? Jawabannya ya gimana lagi sudah. Walaupun dia ada penolakan dalam dirinya, tapi dia tidak bisa menolak secara lisan, apalagi secara tindakan gitu. Jadinya dia harus benar-benar mengiyakan apa kata orang tua. Dan itu pentingnya ada BK keluarga di sana. Mohon maaf ya, di Sumeneb ini banyak hal, masih ada beberapa daerah yang kita masuk aja, walaupun nih banyak efek-efek negatif dari pernikahan, apalagi sudah korban itu. Tapi banyak keluarga yang masih memandang mereka itu aib ya. Iya. Dari aib itu katanya sih kita sekeluarga nggak mau nih menanggung aibnya juga gitu. Nah, posisi kita ini bagaimana kita memastikan menerima kita dulu keluarganya. Setelah menerima kita itu pastikan bahwa bukan hanya keluarga ini yang merasa sedih karena anaknya sudah dilecehkan, tapi kami juga ini bukan hanya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan ini gitu. Barangkali hal-hal pendekatan itu, mohon maaf, bukan hanya satu kali ya. Jadi memang perlu berkali-kali keluarga itu didukung agar nanti menemukan kesimpulan, dan kesimpulan itu menjadi keputusan bersama gitu. Berarti dari keluarga itu dikasih bimbingan juga ya? Iya. Gini, kalau di sini ya, saya nggak tahu kalau di Sumeneb ya, yang kita tahu itu kalau pelecehan barangkali kurang di markup ya. Kalau pelecehan, kalau pernikahan dini yang sudah di markup, sudah terbiasa kita dengar maksudnya. Kalau pelecehan belum terbiasa, walaupun ada kasus, ada kasusnya, tapi yang pernikahan dini yang sudah biasa kita dengar dan bisa kita teliti gitu. Kalau pelecehan seksual memang ada, cuma dirahasiakan dan benar-benar dilindungi sehingga nggak banyak orang yang tahu. Terus gimana tuh Bu cara menanganinya? Misalkan korbannya itu pendiam, terus nggak mau didekati orang lain. Nah, si orang mungkin adalah temennya yang ngelihat kalau misalkan itu kena korban pelecehan ini. Nah, gimana caranya saya itu menanganinya teman saya itu Bu, gitu. Karena terlalu introvert, terlalu pendiam gitu. Oke. Masing-masing orang itu berbeda. Kepribadian orang juga berbeda. Banyak hal yang mendukung perbedaan itu. Entah dari barangkali jenis kelamin, perbedaan posisi lahir, anak tunggal, tengah, itu terakhir, itu hal yang menjadi faktor pendukung antara dia introvert dan ekstrovert. Kalau korban yang mediumnya cukup berat itu memang introvert. Kalau korban yang mediumnya cukup berat, kami biasa menangani kasus ini. Kalau misalnya terdapat korban nih, kita tanya, itu kita nggak jawab apapun, paling hanya netes air matanya. Itu sudah jawaban bagi kita, itu sudah jawaban. Kalau benar-benar mau bersama mereka, semua hal yang mereka lakukan, entah itu verbal nggak mungkin kita dapat di pertemuan pertama, non verbal yang benar-benar kita harus peka gitu. Dari gerak tangan, kaki, garu-garu, terus menangis, bibir, itu semua gerakan tubuh kita amati gitu. Gerakan tubuh mana yang kita yang tahu,
yang ini benar-benar ini berat barangkali, ini benar-benar mau kita tolong atau dia sudah nggak berdaya. Kita yang tahu dari ekspresi nonverbalnya mereka. Gitu. Namanya korban ya, itu yang pasti korban dengan pelecehan yang bagi mereka itu cukup berat gitu ya. Jadi memang introvert, nggak mau, apalagi mau dikonseling, mau ditanya siapa namanya nggak bisa, Mbak. Nangis saja dia. Paling ini dengan Mbak saya dipeluk aja dia menghindar karena ke orang lain sudah takut, nggak ada kepercayaan dirinya. Gitu. Tapi ya untuk menangani dia nggak hanya satu kali, kita aja 5 kali kadang hanya dapat gimana kabarnya, nggak dapat lagi. Nggak bosan kan ketemu saya? Ada main apa, suka rujak, kita rujakan, begini, diajak ke hal-hal yang nggak memikirkan itu aja gitu. Dengan rujakan kita bisa, kemarin kayaknya hujan deh di sini, iya Bu hujan, itu kalimat yang ke kita itu sudah, oh ini kalimatnya sudah mulai itu enggak, kita ke sana langsung nanyain itu lagi, kembali lagi dia ingat sama kejadiannya, makin down lagi. Jadi namanya pendampingan itu benar-benar harus punya cara ya, bagaimana cara mereka mengungkapkan semua hal ke kita, itu kan tugasnya kita. Dari video-video yang telah kita lihat sebelumnya, setelah ditelaah tentunya ada beberapa pro kontra dari pendapat mahasiswa, masyarakat, satgas, dan psikolog terkait dengan permasalahan menikahkan korban dengan pelaku kejahatan seksual ini. Namun kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bersosial, kita harus selalu senantiasa berbuat baik kepada sesamanya. Yakninya salah satunya bisa dilakukan dengan cara berbuat baik atau menaruh perhatian lebih kepada korban pelecehan seksual tadi. Terkadang dari kasus-kasus tersebut, orang-orang lebih menaruh perhatian kepada bagaimana menghukum pelaku. Namun orang-orang lupa bagaimana cara membantu korban ini. Dengan dari permasalahan ini, terkadang orang-orang terlalu fokus untuk bagaimana cara menghukum pelaku. Seringkali orang-orang itu lupa bagaimana dengan mental korban yang biasanya dapat dia ingat selama seumur hidupnya. Kita sebagai orang terdekatnya dapat membantunya, yakni dengan cara mendengarkan dia dan menemaninya agar bisa survive dari permasalahan tersebut. Untuk penyelesaian menikahkan korban dengan pelaku, kita harus mendengarkan keputusan dari korban itu sendiri. Tetapi dengan yang telah kita dengarkan dari psikolog tadi, kita harus pelan-pelan ya, pelan-pelan. Untuk keputusan dari terkait permasalahan ini, tentunya kita alihkan lagi kepada korban. Dia ini mau atau tidaknya itu terserah korban. Kita sebagai orang terdekat hanya perlu mendukungnya dan melindunginya agar tidak terjadi lagi kasus seperti sebelumnya. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.